live with Trio Lestari bersama. Oppo Camera Phone. Oh, tepuk tangan dong warga Lestari malam hari ini. Ini juga ada GAC kita malam hari ini. Tepuk tangan buat GAC. Waduh, cantik Audrey Ini memang dan Gamal. segmen penontonnya ABG sih. Apa tuh? Begitu GAC muncul langsung semangat, mata terbelalak keluar. Ya iyalah. Ya kan tadi waktu lo muncul mereka kayak orang antusias. Apalagi lo pas masuk. Iya. Yang jelas tepuk tangan sekali lagi buat warga Lestari, buat anak-anak muda ini. Gue suka lo lagu mereka tuh yang Coba yang mana? Iya. Update juga lo ya? Iyalah, di handphone gue lagu mereka semua. Asik. Oh iya, lagu mereka semua. Oke, Bagus kita itu. suruh duduk di sofa. Iya. Apa kabar bertiga? Iya kita belum salaman Baik. Bang. Kan kita anak masjid kalau ketemu Oh, iya. salaman. Halo. Salim ya? San, asik ya San. Hei, jangan. Itu penting. Gitu. Posisi judi. Sandi lagi kalau kalian mikir Sandi hari ini gak ada, dia lagi ke Jerman. Enak banget liburan Iya, ya? dia lagi, Kerja dia di sana. Hah? Kerja. Iya. apa deh? Dia lagi bikin album baru kan. Oh iya, benar. Iya. Dia bikin album baru, dia punya tim di sana. Jadi Iya. dia, Ini album Ramadan soalnya. oh iya, album Ramadan ya? Iya. Oke. Kalau album Ramadan rekamannya di Jerman. Oh luar biasa ya. Iya. Oke, kira-kira kalian lagi sibuk apa sekarang nih bertiga? Masih seputaran album kedua aja sih. Jadi Udah mulai produksi. udah Udah maksudnya rilis, udah lagi promo, berjalan. berjalan, Iya, tour, iya. ya. sukses Loh, pokoknya. kemarin kan album pertama toh? Udah album kedua. Makanya Kedua. kedua. Wah gue gak update nih. Update dong. Jadi yang pertama tuh tahun 2012. Iya. Albumnya. Yang kemarin yang ngetop itu? Yang kemarin Yang tuh bahagia itu album Oh itu kedua. yang kedua. Makanya update. Oh berarti yang gue tahu album kedua. Iya. Elah. Iya, Kalau iya. bicara soal update, ini kita mau bahas tentang berita yang lagi hangat di Jakarta. Apa tuh yang diangkatin bre? Happening banget pokoknya. Berita tentang Kali Jodoh, Bre. Wis gimana? Iya, ini Lo udah kesana? belum. Jauh amat nyari jodoh. Tadi, ya gitu banget sih nih anaknya. Jadi Ya kali aja jodoh. tadi Cantika nanya, itu mengenai gimana sih permasalahannya. Nah, Yes. ini pas kita lagi ada di ujung Cantika sana. kamu salah nanyanya ke Mas Glenn. Kenapa Telepon. Nggak, Kenapa? dia nanya jodoh kok ke Mas Glenn. Wey, ntar dulu ini masalahnya lain. Ini Beda. masalah, ini masalah Aku lain. nggak update soalnya kak. Ini makanya justru karena update ini ada di ujung telepon nih. Oke. Kita ada liputan tentang Kali Jodoh dari CNN Indonesia. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Gubernur Jakarta berniat mengakhiri riwayat Kali Jodoh. Tempat hiburan malam di utara Jakarta itu akan dibongkar sebab berdiri di atas jalur hijau. Aparat kepolisian menggelar operasi cipta kondisi terhadap keberadaan premanisme, minuman keras, dan praktik prostitusi di kawasan lokalisasi Kali Jodoh. Kawasan ini akan diubah menjadi taman publik yang akan dilengkapi dengan lapangan sepak bola dan juga jogging track. Ahok mengatakan pihaknya akan menyediakan rumah susun dan juga fasilitas bagi warga Kali Jodoh yang mau kembali ke daerah asalnya. Pemerintah juga berniat menyediakan pelatihan alih profesi bagi para PSK yang berada di kawasan Kali Jodoh. Bagus dong berarti. Ya, nah sekarang kan ini kan kita dengar berita, biar berimbang ya kan. Kita mestinya tanya kepada yang pemangku buat kebijakan atau Oke, oke. pemimpin daerah, wali kota di Oke. ujung telepon. Kita telepon ya. Iya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Halo. Sahabat Ben. Iya, selamat malam. Halo Pak Rustam Effendi. Halo juga. Mana kita belum selamat dengar malam. suaranya. Bapak dengar suara saya Pak? Dengar. Nah, selamat malam Pak Rustam Effendi. Selamat malam. Siapa di Glenn? Iya, saya Iya. Glenn Pak. Kan suara cempreng Pak kalau itu. Glenn sama Iya. Freddy ya? Dan satu lagi, Tompi Pak. Tompi yang pakai topi terus. Iya. Apa? Yang pakai topi. Dokter Tompi Iya Pak. Pak. Oh kirain Bapak ngatain saya. Nah, silakan Bre. Halo Pak Rustam. Halo juga. Iya, ini kabarnya gimana Pak sebelumnya? Baik-baik ya Pak ya? Baik, baru pulang dari kantor camat, dari posko penanganan masalah Kali Jodoh. Iya, Pak, ini kan lagi rame banget nih di berita media tentang Kali Jodoh beberapa belakang, seminggu bahkan dari sampai hari ini kayaknya peak banget gitu beritanya. Ini sebenarnya bagaimana Pak duduk permasalahannya nih Pak?
Jadi begini yang pertama yang saya jelaskan bahwa ini serius nih ya. Kirain sambil nyanyi. Oh, Kalau jangan. kawan- nanti Nanti Pak. dinyanyiin Pak, jangan Pak, Ya. jangan. Kawan- Ini kawan- pengen tahu nih Pak. Ya, kawasan Kalijodo itu kan diapit oleh 2 sungai. Satu sungai banjir barat, kanal banjir di barat. Itu besar. Kemudian juga ada kali Kretang. Nah tadinya awalnya pada tahun-tahun awal itu tahun 2050-an kawasan Nyanjak sebenarnya untuk apa namanya sistem drainase. Makanya dulunya orang tata air, orang-orang pengairan yang ada di situ. Berkembang sedemikian rupa sampai sekarang. Nah, berdasarkan rencana detail tata ruang Perda nomor 1 tahun 2014, kawasan itu kawasan terbuka hijau, ruang terbuka hijau. Nah, kemudian sekarang ini nyatanya kan seperti itu. Ada kafe, ada rumah-rumah ya untuk pelacuran, kemudian berkembang minuman keras, tempat hiburan, dan lainnya sangat sulit sekali. Jadi ada dua hal. Satu ruang terbuka hijau, yang kedua adalah tempat-tempat yang dijadikan hiburan. Dan itu tidak resmi, ilegal itu semua. Itu yang kita mau kembalikan, kita bersihkan, kembalikan menjadi ruang terbuka hijau. Seperti itu. Oke, sekarang sendiri kalau kondisinya masyarakat katanya Kalijodo tetap menolak untuk Ada penolakan ya? relokasi, gitu Pak? Jadi begini, itu kan saya perlu sampaikan bahwa ada rumah-rumah penduduk biasa, ada tempat-tempat hiburan seperti itu. Iya. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang mata pencahariannya di situ. Iya. Nah pasti kalau merasa ataupun khawatir pencahariannya terganggu, ya ada penolakan. Gitu. Apalagi pengusaha-pengusaha kafe yang ada di situ, itu udah kaya raya. Sudah dari penghasilan selama puluhan tahun di situ. Seperti itu. Pak, pertanyaannya Pak, kenapa baru sekarang ya Pak? Nah kebetulan Pak Gubernurnya komitmen yang kuat nih. Gimana? Dulu zaman Bang Yus juga kawasan apa namanya, sekarang jadi Islam Center, Jakarta Utara juga, Kramat Tunggal, alhamdulillah selesai. Nah sekarang Pak Gubernur punya komitmen kuat, dipicu oleh kecelakaan itu sebenarnya pemicu aja. oke, Tapi kan banyak SSS negatif yang ada di sana. Perkelahian sering terjadi kok. Oh gitu ya. Kemudian juga narkoba juga ada. Jadi permasalahan sudah menumpuk ya Tahu Pak? nggak bahwa penderita AIDS dari Jakarta Utara itu yang terbanyak di kawasan Kalijodo. Kan kita miris lah. Kemudian kita ingin memberikan fungsi ruang terbuka hijaunya, produknya komitmen, dan juga memberikan penyakit-penyakit masyarakat yang ada di lokasi itu. Pertanyaannya, kalau misalnya ini jadi direlokasi gitu, ini mereka dapat rusunawa gitu Pak? Gini, jadi hari Minggu kemarin saya kan mengeluarkan surat pemberitahuan. Ya. Ini surat pemberitahuan ya nomor 640 itu tanggal 12 Februari saya sampaikan surat pemberitahuan. Itu bukan surat peringatan. Karena kalau surat peringatan ada batasan waktu dan juga bila mana tidak mengikuti harus gini gitu. Nah, dalam surat itu saya sampaikan bahwa ada rencana pemerintah DKI Jakarta akan menutup tempat-tempat prostitusi, tempat hiburan, kafe-kafe liar yang ada di situ dan mengembalikan lahan itu menjadi segenap fungsinya tadi, ruang terbuka hijau. Oke. Nah, kemudian dalam surat itu saya sampaikan ada tawaran solusi yang pertama buat pekerja seks komersial yang ingin alih profesi, ya kemudian kita masukkan ke Balai Latihan Kerja punya dinas kebersihan, dinas tenaga kerja DKI Jakarta. Oke. Nah kemudian juga bisa juga masuk ke panti sosial yang dinas sosialnya. Kemudian kita juga kami tawarkan juga bagi mereka yang ingin pulang kampung, kita antar sampai ke kampungnya. Kalaupun Transjakarta saya pinjam buat ngantar mereka ke sana. Itu. Nah kemudian buat pemilik bangunan atau pemilik rumah, sementara dia tidak punya rumah lain dan rumahnya itu nanti kena bongkar, dia punya KTP Jakarta, kita relokasi ke rumah susun. Lagi-lagi kan di sana juga ada penduduk biasa loh. Iya. Ada juga anak-anak di sana, gitu. Pak, kalau mediasinya sendiri gimana Pak? Maksudnya? Nah, makanya
awalnya kan saya melakukan pendekatan dengan tokoh di sana dengan Pak RW, Pak RT. Dan sebenarnya mereka sudah tahu kalau Pak RW, Pak RT. Kemudian juga dengan tokoh di sana, cuma sayangnya tokoh-tokoh yang ada di sana, katakan salah satu yang sudah beredar namanya yang tadi ke DPRD. Ya. Itu sudah Pak Ahok menyatakan itu juga menutup diri, tidak mau menerima gitu. Nah, saya sih masih buka ruang sebelum ada surat peringatan, besok barangkali bisa saja berkomunikasi. Oke. Atau kalau perlu nanti saya undang lah, sama Pak. saya minta suruh undang. Kalau saya sih harapan saya sih dari teman-teman Trilestari kita semua di sini mudah-mudahan ini ada bisa jadi mediasi yang benar-benar efektif sehingga masyarakat juga ya ada dialog lah Pak paling tidak yang terbuka sehingga masyarakat bisa terwakili atau merasa juga bahwa memang ini kan permasalahannya ada masalah ruang hijau milik pemerintah daerah beserta masyarakat yang tidak punya surat-surat dan mereka sudah tinggal lama di situ. Dan harapannya sih mediasi, kan kita baca juga ada dari Komnas HAM mendampingi juga dan ini mudah-mudahan bisa jadi solusi yang benar-benar bisa memberikan jalan keluar yang terbaik sih Pak. Ya sebenarnya bisa saja itu, ya saya tempuh. Itu persoalannya, buat mereka-mereka yang selama ini pemilik kafe, apalagi koordinatornya yang membodohi kegiatannya itu pasti menolak kok. Karena mereka memang kepentingannya terancam. Yang selama ini menghasilkan sekian banyak rezeki di sana pasti menolak. Oke. Yang saya tawarkan juga masyarakat biasa yang mau pindah ke Masjidul atau di Jakarta itu barangkali lebih pergi ke sana daripada ngurusin bandar-bandar yang sulit dikasih pengertian. Siap. Terima kasih Pak Rustam Effendi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat Nanti Pak. kapan-kapan main ke sini ya Pak. Tepuk tangan dong buat Pak Rustam Ya, Effendi. nyanyi dulu, nyanyi. Iya nanti Pak. Nanti saya nyanyiin Pak. Pokoknya jalan keluar damai kita nyanyiin Pak ya. Amin, ya, seperti itu kita harapkan. Siap. Ya. Siap. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya Pak. Yo. Kalau menurut kalian gimana GAC? Kalau menurut kamu Cantika? Bener sih harus ada mediasi juga gitu soalnya kayak jangan sampai mereka pindah terus ribut-ribut terus mereka jadi kelimpungan nggak tahu mau tinggal di mana dan Iya. segala macam. Ini gitu kita kan. punya koresponden dari tadi CNN CNN. Indonesia yang akan menceritakan tentang kondisi terakhir di Kalijodo. Ini dia Roni Satria. Silakan duduk, Mas. Yes, Mas Roni berarti reporter di CNN ya? Ya, Tugasnya di kita lapangan menyebutnya berarti? koresponden CNN Indonesia Oke, ya. Oke. Gimana keadaan terakhir di Kalijodo? Untuk kondisi terakhir tadi kalau saya kronologi lagi mulai Ya. dari pertama masuk ke saat liputan itu sedikit ada resisten dari warga sendiri untuk kita masuk ke dalam. Oke. Ada batas-batasan tertentu di mana kita tidak bisa masuk begitu dalam ke Wartawan nggak boleh masuk? pada awalnya seperti itu. Oke. Namun ketika pas dari pemerintahan kota Jakarta Barat sempat datang melakukan sosialisasi, memberikan selebaran-selebaran, Ya. pemberitahuan untuk melakukan normalisasi kondisi di sana, barulah di situ media bisa masuk. Oke. Namun juga pada batasan-batasan tertentu karena juga banyak bisa dikatakan dalam tanda kutip preman seperti itu yang menjaga suasana di sana. Jadi bisa dikatakan karena mereka masih menolak untuk direlokasi pada dasarnya. Oke. Cantika, Audrey ada Gamal ada pertanyaan? Mumpung ada. Oke, kalau lu sendiri? Gue khawatir, yang gue khawatirin itu adalah terjadi perkelahian massa nih. Bentrokan warga, kira-kira Harapannya potensi mungkin nggak ke sana seperti itu. Bagaimana? Potensi mungkin ada karena memang kalau kita tahu ini kan di wilayah Kalijodo ini kan sudah ada dari tahun 1950 dan itu sudah Yes. hampir setengah abad kalau Ya. kita hitung. Dan tentunya mereka sudah menggantungkan hidup di sana untuk mencari mata pencarian. Meskipun kalau kita tahu ini suatu praktik yang ilegal, namun ya setidaknya kalau kita kembali ke aturan bahwa di pemerintahan DKI Jakarta sendiri mereka punya aturan bahwa ini adalah ruang terbuka hijau yang tentunya adalah bagi sesuatu yang membangun di sana meskipun mereka menyatakan bahwa mereka memiliki surat kepemilikan bangunan dan rumah namun menurut dari Ahok sendiri mengatakan invalid seperti itu. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa nanti arahannya atau mungkin memang apakah di relokasi ini juga memberikan solusi atau tidak. Jadi memang sepertinya di sini ada perbedaan point of view sih Glenn. Ya kan, satu sisi memang ada pelanggaran dan pembiaran yang sekian Yes. lama, ya kan. Namun di sisi yang lain sudah ada kebutuhan di situ, sudah ada faktor kebutuhan yang berperan. Jadi emang agak sulit nih.
Ya, Oke. mudah-mudahan pemerintah Pak Ahok, Mudah-mudahan sih. Pak Iya, Ahok mudah-mudahan bisa menemukan penyelesaian yang terbaik. harusnya demikian. Ya win-win Iya. solution lah Yes. gitu ya. Jadi memberikan Dan Mas penawaran Roni, yang baik buat mereka selamat semua. bertugas. Terima Sama, kasih terima banyak. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Tepuk tangan semuanya. dong. Terima buat, kasih. korespondensi kita, reporter. Thank you Mas Roni. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Oke. Langsung ke Kalijodo kayaknya. Bre, kita ngomong terus nih. Ya. Iya kan? Kalau oke, kita tadi belum tanya Cantika, tadi dia mau jawab. Apa tuh? Jodoh. Tadi enggak mengenai iya jodoh. Jodoh gimana jodoh? Mengenai jodoh, mengenai Jodoh, jodoh. jodoh. Enggak, Cantika kali ini udah kita ada ngomong jodoh jodoh. atau belum? Iya. Kalau belum saya umumkan sekarang di Twitter bisa Iya. langsung hubungi. Iya banyak loh yang nanya, Cantika udah punya pacar belum sih? Iya. Modus. Adek gua ini. Kalau lagu bukan modus ntar ada penyanyinya. Gila ngomong terus tapi kira-kira menurut kalian dengan kedatangan kalian, dengan kalian memberikan informasi atau kalian update dengan kayak gini-gini menurut kalian penting gak sih? Penting lah. Kenapa? Ini sedap nih. Penting kenapa? Ya Karena- maksudnya kita walaupun istilahnya generasi yang lebih muda tapi juga perlu tahu tentang informasi yang istilahnya apalagi kayak gini pro kontra tapi kan kita maksudnya juga pengen sama-sama yang terbaik untuk negara kita pastinya kan. Jadi harus tahu. Ini gue demen nih kalau Kan jadi bisa didoain juga. kalau Audrey Ya kalau aku ya pasti penting, walaupun aku sebenarnya agak kurang update ya kalau jujur. Cuma seneng gitu datang ke sini jadi up to date ya kayak. Oke, Kalau gitu sering tepuk ya, tangan Audrey dong. ya. Sering diundang berarti harus sering diundang. Enggak, tapi maksudnya penting banget buat tahu kayak gini, maksudnya apa ya? Biar kita dilatih buat peduli juga gitu sama orang lain yang mungkin kita nggak tahu. Tadi tuh bintang tamu kita yang sebelum ini nih, yang sebelum kalian ada anak muda namanya tadi saya Rizky Pratama. Rizky Pratama. Dia bikin gerakan apa ngemis? Daripada ngemis. Iya, daripada ngemis, ketimbang ngemis. Ketimbang ngemis. Iya, jadi dia bikin di Instagram akun gimana dia mensupport orang-orang yang lansia yang masih produktif untuk diberi dana tambahan untuk mereka berproduksi. Gokil nggak tuh? Anak muda. Dan ada Gitu. komunitasnya se-Indonesia. Iya. Sekarang keren. Bre, Yes. ini kita disuruh tantang mereka GAC ini kan mereka nyanyi kan harmoninya keren banget. Ya kebetulan mereka nggak akan mungkin nyanyiin harmoni lagu lo. Karena lagu lo terlalu standar. Jadi mesti Karena nyanyiin susah lagunya. Ya susah lah, curu papap Iya, iya, gitu coba. ya kan. Lagu yang mana yang gampang? Coba lagu yang gampang cukup ucup udah. Cukup sudah. Ucup udah. Ucup udah. Ucup udah. Udah ucup. Udah. Oke, coba. Kita GAC bawain tantang lagu Glenn GAC. Fredly. Iya Coba. dong. Cukup sudah. Cukup sudah. Gimana tadi? Oke, siap. Kasih ibu. Kok gitu? Salah ya? Ya. Cukup sudah ku katakan untuk sekian kali aku sayang kamu. Cukup sudah batas waktu untuk kau nyatakan sudikah dirimu untuk jadi kekasihku. Gila, enak banget Asik ya. ya. Enak ya? Enak ya. Enak banget ya. Kalian boleh saya bawa pulang ke rumah saya nggak? Enggak, soalnya kan gue kalau tidur kan harus nyanyiin bre. Oke. Kalau ada mereka kan lumayan. Oke. Dinyanyiin dulu terus baru diboboin. Tapi Ya, kita GAC. harus ini ya sekarang Tantangannya menantang. berat. Kita iya dong, Berhasil ya? masa kita doang Gantian mesti. ya? Ya, kita harus tantang balik nih. Ini adik-adik ini. Tapi kita Iya. pilih lagu Lagu apa? Kesukaan kita. Lagu yang up Kesukaan to kita, date nih, up Yang to date. yang modern. Our pokoknya. Iya, Modern modern banget. banget. Modern. Modern banget. Modern Our banget. Yang Jam banget kekinian ya. pokoknya. Ini Yes. lagu kesukaan kita soalnya. Oke, Yes. apa? Jadi kita Lagu minta apa? kalian untuk nyanyiin Sambalado. Apa? Sambalado. Apa? Sambalado. Sambalado. Lu tau? Terasa Bre, pedas. Itu kekinian loh itu. Bentar gue cek dulu. Aduh. Orang tuh lagu di mana-mana bikin tentang zaman sekarang tuh udah aneh tau gak? Kenapa? Zaman dulu bikin lagu tentang cinta. Ah. Udah gitu zaman sekarang bikin lagu tentang hewan-hewan. Iya, gajah. Gajah. Tulus gajah ya. Sekarang lebih aneh lagi. Apa? Tentang sambal. Ya coba ini disuruh tantang sama anak-anak. Gila ada. Coba lo sikat lo. Ya. Coba. Atau Udah, mungkin bisa Kak nggak? Rifka bisa nyanyiin kali mau ikutan. Sikat bre. Sambalado, terasa pedas, terasa panas. Gitu lagunya. Ya. Iya. Sambalado. Mulut bergetar, lidah bergoyang.
Ini Cintamu seperti sambalado, yang bener loh. rasanya cuma di mulut saja. Ah, gila loh. Cintamu seperti sambalado, Ah, yang bener. enaknya cuma di lidah saja. Kira-kira gitu deh, gue juga gak inget amat. Itu kira-kira bener nggak? Bener. Tepuk tangan dong buat Dokter Sambalado. Nama baru. Luar biasa. Oke, jangan kemana-mana. Kita masih akan setelah segmennya udah seru banget. Oh ya, by the way, kalian tadi pagi nonton Grammy nggak? Video sebentar-sebentar ya, sedikit-sedikit. Kalian menurut kalian gimana tentang Joey, Alexa? Waduh. Nah yang itu tahu itu kalau itu. Hah? Nanti kita bahas ya, kita bahas ya. Oke, jangan kemana-mana, masih tetap bersama Live with Trio Lestari. Bersama Oppo Camera Phone. Dan please, ini kita lihat ada hooker dari 5 cowok keren. Cococe. Cococe apa? Cococe Ren. Oh cowok keren. Oke. Silakan. Cintaku tak sekedar cinta yang sesaat. Berikan kesempatan lebih dekat denganmu nanti. Jangan kemana-mana karena 5 Room akan perform setelah ini. Yeah.